Assalamualaikum, kembali lagi di Goresan Tinta Channel. Buku harian seorang istri episode 517, berawal dari Pasha yang berhasil membawa Kevin meski dalam keadaan pingsan. Pasha segera memberitahu Dewa dan Nana kemana dia akan membawa Kevin agar mereka bisa menyusul. Pasha, Dewi dan Lucky akhirnya sampai di tempat dekat danau. Mereka membawa Kevin dan mengikat Kevin di pohon dekat danau dan memasangkan setrum di badannya. Dewa sudah sampai, dan langsung meminta Kevin jujur tentang penyebab kematian Pak Arman dan Bu Diana. Namun Kevin tidak menjawab, Dewa lantas memukul Kevin dan menyetrumnya. Kevin terlihat meringis kesakitan, Dewa pun menghentikannya dan kembali memaksa Kevin untuk jujur. Namun lagi-lagi Kevin mengelak dan justru malah menuduh Dewalah yang sudah membunuh orang tua Nana. Emosi Dewa semakin memuncak, ia kembali menghajar Kevin. Pasha dan Lucky pun tidak diam, mereka juga bergantian memukul Kevin. Namun Kevin tetap tidak mau mengaku. Nana yang melihat kejadian itu mulai ragu, dan bertanya pada Dewa, "Mas, kamu yakin?" Sementara itu dari arah lain terdengar suara segerombolan motor mendekat. Pasha menoleh ke arah sumber suara dan melihat Tony dan kawan-kawannya datang. Pasha berteriak, "Dari mana mereka tahu kita ada di sini?" Kevin tertawa puas saat melihat Tony datang bersama teman-temannya. Kevin lalu berkata, "Siapa sekarang yang akan mati duluan, saya atau kalian?" Dewa, Pasha, Lucky dan Dewi pun langsung menghampiri dan menghajar mereka. Setelah berhasil membuat Tony dan teman-temannya tidak bisa bangun lagi, Dewa dan Pasha kembali menghampiri Kevin dan melepaskan ikatannya. Lalu membawanya ke pinggir danau. Melihat bosnya akan ditenggelamkan, Tony tidak tinggal diam. Ia langsung bangkit dan menghampiri Nana dan balik mengancam Dewa. Tidak punya pilihan lain, Dewa pun terpaksa melepaskan Kevin. Pasha terlihat kecewa karena ia gagal lagi untuk mencari bukti atas kematian Pak Arman dan Bu Diana. Namun Dewa bilang tidak apa-apa, yang penting kita selamat. Mereka akhirnya pulang dan berencana untuk melanjutkannya nanti. Adegan berganti saat Fajar tiba di rumah Koko. Fajar melihat pintu rumahnya terbuka, ia menganggap Koko ceroboh karena bisa saja ada maling saat pintu rumah terbuka. Tanpa pikir panjang ia pun langsung masuk. Di sisi lain Koko sedang berada di dapur, namun Koko terlihat melamun dan tidak fokus karena memikirkan Tante Mer yang melarangnya untuk membatu. Karena tidak fokus, Koko malah menggoreng es batu dan membuat minyak panasnya hampir mengenai tubuhnya. Untung ada Fajar yang menyelamatkan, meski sedikit terkena cipratan minyak. Mendengar ada keributan, Tante Mer menghampiri dan melihat Fajar sudah terluka karena terkena cipratan minyak panas. Tante Mer langsung mengambil salep dan menyuruh Koko untuk mengobati Fajar dengan salep. Saat sedang mengobati Fajar, Koko meminta agar Fajar jangan berpikir macam-macam. Fajar langsung menjawab kalau ia tidak memikirkan apa-apa. Tante Mer datang dan membawa salep untuk Fajar. Dalam hati Koko meminta maaf kepada Fajar karena sudah ceroboh dan membuat Fajar kembali terluka. Tante Mer bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Fajar dan Koko menjelaskan apa yang terjadi di dapur tadi kepada Tante Merlin. Fajar memarahi Koko karena pintu depan dibiarkan terbuka. Koko hanya bisa meminta maaf pada Fajar. Fajar pun kembali bertanya apa yang sedang Koko pikirkan, namun Koko tidak menjawab. Fajar curiga ada yang Koko dan Tante Mer sembunyikan. Dalam scene berbeda Roni datang dengan penampilan yang lusuh penuh kotoran sapi, membuat Livia, Farah dan Suketi menutup hidungnya karena bau. Farah bertanya dari mana Roni sampai ia bisa terkena kotoran sapi. Livia menyuruh agar Roni segera mandi. Livia masuk ke kamarnya dan melihat pakaian penuh kotoran sapi milik Roni di atas kasur. Livia berniat untuk memindahkan pakaian itu, namun ada sesuatu yang jatuh dari pakaian itu. Ia lalu melihat yang jatuh itu adalah cincin yang Lia yang Roni temukan di jalan. Livia mengambil cincin itu dan mengira kalau Roni akan memberikan cincin itu kepadanya sebagai surprise. Namun setelah dilihat-lihat ternyata ada ukiran nama Fajar di cincin itu.
Livia berpikir kalau Fajar adalah nama samaran selingkuhan Roni. Setelah Roni keluar dari kamar mandi, Livia memarahi Roni dan menanyakan siapa Fajar. Namun Roni mengelak dan bilang kalau Fajar yang ia kenal hanya Fajar CEO Cahayananda. Livia tidak percaya begitu saja, ia lantas memeriksa handphone suaminya itu namun tidak menemukan bukti apapun. Livia kembali bertanya dari mana Roni menemukan cincin ini. Roni menjawab kalau cincin ini adalah milik Fajar yang ia temukan di jalan, dan akan segera mengembalikannya kepada Fajar. Livia pun kembali percaya kepada Roni. Kembali ke Fajar dan Lia. Lagi-lagi Fajar menanyakan alasan Lia tidak mau memakai cincin pemberiannya, namun lagi-lagi Lia tidak bisa menjawab. Fajar kecewa kepada Lia karena dulu ia yang selalu marah saat Fajar tidak jujur, tapi sekarang justru Lia yang menyimpan rahasia darinya. Fajar merasa bodoh karena seharusnya ia sudah tahu jawabannya. Fajar berpikir kalau ini adalah penolakan secara halus Lia kepadanya. Lia menangis setelah Fajar pamit untuk pergi. Tante Mer menghampiri dan menenangkan Lia yang sedih. Dalam adegan lain Tony berhasil membawa Kevin pulang. Alia dan Friska kaget melihat Kevin sudah babak belur. Mereka langsung buru-buru mengambil obat untuk mengobati luka Kevin. Alia bertanya kenapa Kevin bisa babak belur seperti ini. Kevin menjelaskan kejadian yang dialami tersebut. Kevin berniat untuk membalas dendam kepada dewa. Namun Alia dan Friska melarang karena melihat kondisi Kevin yang tidak memungkinkan. Akhirnya mereka akan kembali menyusun rencana terlebih dahulu dan akan terus mengawasi dewa. Lula bertanya pada Pasa yang baru tiba di rumah tentang Kevin. Pasa menjawab ia kembali gagal membuat Kevin jujur. Lula sedikit kecewa namun ia lega karena suaminya baik-baik saja. Nana bermimpi sedang berada di makam ibunya. Dalam mimpinya Nana melihat ada air yang keluar dari makam ibunya dan airnya berwarna hijau. Setelah itu ada penjaga makam yang bilang kalau itu adalah pertanda kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan almarhum. Nana menceritakan mimpinya kepada dewa. Nana merasa memang ada pesan yang disampaikan ibunya kepada Fajar tapi belum sempat disampaikan Fajar. Dewa pun teringat kepada Fajar yang mengatakan kalau dewa yang sudah mengejar mobil Pak Arman, dan bilang kalau itu adalah salah satu pesan dari Bu Diana. Dewa juga mengira kalau masih ada pesan lagi yang belum Fajar ceritakan. Dewa akan berusaha untuk membantu Nana menanyakan hal itu kepada Fajar.